Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hadian Ramadan dari program Studi Manajemen FPB UPI. Di video kali ini saya akan melakukan analisis marketing mix for Peace pada brand Erspo. Ya, di sini ada pendahuluan terlebih dahulu, di mana penunjukan Erspo sebagai aparat timnas Indonesia menjadikan brand ini berada dalam sorotan publik yang luas. Berbagai respon tidak hanya menyasar produk yang ditawarkan, tapi juga mencakup harga yang dianggap tidak sebanding. Oleh karena itu, pendekatan marketing mix dibutuhkan untuk menganalisis bagaimana strategi produk, harga distribusi dan promosi ekspor dapat dijalankan, serta bagaimana strategi tersebut dapat diperbaiki. Ya, di sini kenapa saya memilih Erspo sebagai objek penelitian? Karena di sini Erspo adalah brand, contoh nyata brand lokal yang langsung berada di bawah tekanan publik. Hal ini membuat Erspo relevan untuk dianalisis secara kritis menggunakan konsep marketing mix for peace, yaitu ada product, price, place, dan juga promotion. Ini ada profil singkat dari Erspo, didirikan tahun 2023 oleh Muhammad Sadat, yaitu pendiri brand fashion Erigo. Jadi, Erspo ini merupakan sub-brand dari Erigo. Oke, next. Di sini saya membuat analisis SWOT atau Strengths, Weakness, Opportunities, dan Threats. Jadi untuk strengths atau kekuatan dari brand Erspo ini, yang pertama menyandang status sebagai aparat resmi timnas Indonesia, yang kedua exposure media dan publik yang sangat tinggi sejak awal peluncuran, yang ketiga dukungan institusional dari PSSI dan ekosistem sepak bola nasional. Lalu ada weakness atau kelemahan dari brand Erspo ini. Yang pertama, desain produk yang belum sepenuhnya diterima publik, persepsi harga yang belum sejalan, sistem distribusi dan logistik yang belum matang, komunikasi publik dan manajemen krisis yang masih lemah. Lalu ada peluang atau opportunity dari brand Erspo ini. Yang pertama, animo penggemar sepak bola Indonesia yang sangat besar, tren peningkatan minat terhadap sportwear dan athleisure, kesempatan membangun co-creation dengan publik, potensi ekspansi distribusi nasional melalui kemitraan. Dan yang terakhir ada ancaman. Yang pertama ada persaingan dengan brand sportswear global dan lokal. Yang kedua, sensitivitas opini publik dan budaya boikot di media sosial. Yang ketiga, risiko ketergantungan pada status aparat resmi timnas. Yang terakhir, tingginya ekspektasi publik terhadap brand nasional. Oke, langsung saja masuk ke marketing mix yang pertama, yaitu adalah produk. Pertama, Erspo menjual produk pakaian olahraga, utamanya jersey timnas Indonesia, karena Erspo ditunjuk secara resmi oleh PSSI untuk menjadi aparat timnas sepak bola Indonesia. Namun hingga saat ini Erspo tidak hanya memproduksi jersey saja, tapi juga banyak produk fashion lifestyle di luar jersey. Permasalahan yang terjadi yaitu publik menaruh ekspektasi tinggi pada Erspo, karena Erspo menang tender sebagai aparel tim nasional sepak bola Indonesia mengalahkan brand-brand yang sudah besar seperti Lotus Egg, Mills, dan juga Specs. Jadi ketika produk di launching, publik kurang puas dengan kualitas bahan maupun desain yang dikeluarkan oleh Erspo. Yang kedua, ada price atau harga. Harga produk yang dipatok oleh Erspo terbilang cukup mahal jika dibandingkan dengan pesaing-pesaingnya. Untuk varian tertinggi atau varian player issue dibanderol dengan harga hampir 1,3 juta. Lalu permasalahan yang terjadi, kritik harga mulai muncul karena konsumen membandingkan Erspo dengan brand lain yang sudah mapan, sementara justifikasi nilai produk Erspo belum dikomunikasikan secara detail kepada publik. Yang ketiga ada place. Distribusi Erspo masih terpusat di kota-kota besar dan kanal digital, sehingga akses ke konsumen yang berada di daerah itu belum sepenuhnya dapat terakomodasi. Yang kedua, ada permasalahan yang terjadi, kendala distribusi dan logistik menjadi ketidakjelasan distribusi yang pada akhirnya berdampak langsung pada kepuasan konsumen dan memicu kritik yang cukup luas di kalangan masyarakat. Yang terakhir ada promotion. Erspo berhasil menciptakan awareness dalam waktu singkat, namun tidak dimanfaatkan dengan baik dan belum selalu diiringi dengan pesan yang tepat sasaran. Permasalahan yang terjadinya adalah kesalahan dalam pemilihan figur promosi yang tidak relate dengan olahraga gitu ya. Dan responnya krisis membuat promosi Erspo bukannya mendongkrak penjualan, justru berbalik menjadi sentimen negatif. Oke, di sini saya memberikan beberapa rekomendasi strategi untuk marketing mix-nya untuk produk. Di sini ada kolaborasi secara terbuka dengan komunitas, baik itu fans, desainer lokal maupun figur sepak bola. Yang kedua, menyesuaikan desain dengan tren dan gaya hidup global yang sedang berkembang sekarang. Yang ketiga, transparansi kualitas material dan jaminan performa produk. Yang keempat, membuat lini edisi terbatas dan edisi heritage. Lalu ada untuk price-nya. Yang pertama, menerapkan tiering pricing yang jelas antara player issue, replika, dan super edition. Yang kedua, menentukan harga berdasarkan referensi pesaing dan tidak terlalu jauh dari pasar. Hal ini juga guna untuk menurunkan ekspektasi dan membuat konsumen membanding-bandingkan dengan produk lain. Yang ketiga, program bundling merchandise untuk meningkatkan perceived value.
Yang keempat, menyediakan opsi pembayaran fleksibel, misalnya cicilan 0% melalui marketplace. Lalu untuk place-nya, yang pertama, ekspansi toko fisik di kota-kota besar di luar Jabodetabek. Yang kedua, optimalisasi logistik untuk pemesanan online, terutama pre-order. Yang ketiga, pop-up store di stadion dan event sepak bola nasional. Yang terakhir, bermitra dengan toko olahraga yang ada di daerah-daerah dengan melabeli mereka sebagai authorized Expo partner supaya lebih trusted. Yang terakhir ada promotion. Yang pertama, sarannya adalah storytelling berbasis nilai nasionalisme dalam konten digital. Yang kedua, menggunakan figur sepak bola yang kredibel, bukan sebagai selebritas umum sebagai model dari promosi. Yang ketiga, live interaksi publik untuk menampung kritik dan umpan balik secara real time. Dan yang terakhir, menyiapkan protokol manajemen krisis komunikasi digital. Oke, di sini ada temuan penting yang saya dapatkan dari analisis 4P terhadap Erspo ini. Yang pertama, masalah utama Erspo itu bukan ada pada potensi produknya, tapi pada kesenjangan persepsi publik. Yang kedua, strategi harga Erspo ini gagal membangun justifikasi nilai di mata konsumennya. Ini juga dikarenakan komunikasi produknya yang kurang baik. Yang ketiga, kritik publik sebenarnya membuka peluang strategis untuk Erspo gitu. Yang keempat, ketidaksinambungan antara elemen 4Ps yaitu price, product, place, dan juga promotionnya menjadi akar masalah utama. Yang terakhir, keberhasilan Expo ini ke depannya sangat bergantung kepada kemampuan Expo dalam merespon publik. Oke, jadi kesimpulannya, analisis marketing mix 4P terhadap Expo ini menunjukkan bahwa keberhasilan sebuah brand olahraga tidak hanya bergantung kepada kualitas teknis produk, tapi juga secara nilai simbolik dan estetika yang memenuhi ekspektasi konsumen. Jadi meskipun Expo telah membuat produk dengan teknologi yang modern dan menarik, namun jika tidak disampaikan dengan baik kepada konsumen, maka akan terjadi mispersepsi dan ketidakpuasan pada konsumen. Lalu dari sisi distribusi dan promosi juga harus dibangun secara komunikasi dua arah atau komunikasi yang baik, karena kunci dari distribusi dan promosi itu adalah komunikasi. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk analisis 4Ps untuk Expo kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.